bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Dia luar biasa bagi kita. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus.
aman di dalam-Mu. Firman-Mu perkataan-Mu itu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri daku hari. Ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang. Ku kan aman di dalam Tuhan. Bersama-Mu Ku kan terbang di atas masalah kami, di atas situasi kami tetap terbang bersama-Mu. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang. Ku kan aman di dalam Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. 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 Yes. Firman-Mu, perkataan-Mu, pribadi-Mu itu menjadi kekuatan kami. Kami aman. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kami aman. Karena kami punya Bapa yang baik dan membawa kami mau terus terbang tinggi bersama-Mu. Itu yang mau terus membawa kami, memberi hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
ada di dalam suara-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara kepada kami. Kami sudah mendengar, untuk kami mendengar suara-Mu. Berbicaralah lagi kepada kami. Kami mau belajar lagi tentang perkataan-Mu, tentang firman-Mu. Biarlah kami adalah generasi yang mengalami terobosan, yang mengalami kemenangan. Oleh karena kami ada di dalam perkataan-Mu, dalam firman-Mu. Kasih Tuhan Yesus, ini hamba memberi diri kepada-Mu. Roh Kudus dan Roh saya untuk menyampaikan firman Allah bagi kami semua. Terima kasih. Kau juga yang akan memberkati kami semua, untuk kami boleh memberi hati kami untuk siap mendengar firman-Mu. Terima kasih dalam nama-Mu kami siap, di dalam nama Yesus Kristus yang siap. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita masih belajar ya tentang perkataan Allah, firman Allah. Bagaimana? Ada yang sudah mulai menghidupi untuk kita terhubung dengan Tuhan? Puji Tuhan. Masih ingat yang cas HP itu? Halo? Yang hadir masih ingat yang cas HP? Kita terhubung? Kita belajar. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan ya. Di Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, berarti begitu dekat hubungannya. Kalau kita belajar seperti cas HP, terus terkoneksi, ada aliran, ya. Kalau kita terus terhubung dengan Yesus kita, ada Roh Kudus, ada pribadi Yesus yang terus ada bersama dengan kita. Ada anak-anak Tuhan, waktu ada masalah, dia bisa bercerita kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu bukan hanya kita yang berbicara, tapi kita juga rindu mendengar Tuhan berbicara. Amin. Ada anak-anak Tuhan tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan dan tidak mendengar, tidak tahu seperti apa suara Tuhan. Dia beribadah, ya dia beribadah. Baca firman Tuhan. Tapi firman yang dia baca itu adalah sudah seperti suatu pengetahuan bagi dia. Padahal firman Tuhan itu, perkataan Allah itu luar biasa bagi kita. Firman Allah itu juga jadi senjata bagi kita. Amin. Senjata bagi kita. Yuk, sebelum kita lebih lanjut, kita kembali buka yuk yang di Matius 4 ayat 4. Ya, yang di Matius 4 ayat 4. Dari ayat 1 sampai 4 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus dicobai oleh iblis. Dan saat itu Yesus sedang puasa 40 hari 40 malam. Dan lapar. Yesus itu lapar. Di saat lapar itu datang si iblis untuk mencobai dia. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kita bisa bayangkan puasa 40 hari 40 malam. Gimana kira-kira? Lapar enggak? Kalau puasa 40 hari 40 malam. Lapar. Puasa 40 hari 40 malam. Siapa di sini yang pernah tidak ada, mungkin yang mahasiswa yang lagi kuliah jauh dari orang tua, pernah ngalamin nggak ada apa-apa untuk dimasak? Adakah? Pernah? Dulu waktu kami mula-mula di Samarinda ini, jadi sudah lama sekali, Pak Elison itu suka jalan ke kos-kos mengunjungi mahasiswa. Ada mahasiswa itu, ini udah lama ya, 20 tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu lah. Pas datang ke kos ini, mereka nggak makan. Di kontrakan itu juga bisa apa? Mereka itu hanya sedikit yang mereka itu makan rame-rame. Akhirnya setiap Pak Elison ini pergi kunjungan, bawa-bawa super mie sama telur. Karena ngalamin. Waktu mereka di tempat kontrakan mereka gak ada apa-apa untuk dimakan. Gimana kira kondisinya? Masalahnya berarti orang ini dalam kondisi lapar. Kalau Yesus saat itu bukan masalah tidak ada dan ada, tapi lagi puasa 40 hari dan 40 malam. Lagi puasa 40 hari 40 malam, datang si pencoba itu iblis, si penggoda itu, datang iblis. Kebayang lagi puasa, lapar, ada gangguan. Apalagi kalau ada seseorang punya masalah, lagi punya pergumulan, iblis datang. Dengan triknya untuk mencobai, untuk menjatuhkan seseorang yang punya masalah ini, yang sedang punya pergumulan. Dia sedang punya pergumulan, sedang punya suatu beban, dan iblis datang untuk menjatuhkan dia, mencobai dia. Di sini kita belajar, Yesus mengalami itu. Tapi di sini luar biasa sekali Yesus kita. Dia sudah Tuhan yang bisa menciptakan, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tapi indah sekali jawabannya. Waktu si iblis ini datang, si pencoba ini datang. Ya, ayat 4, dia bilang, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di saat dicobai, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Misalnya, biarin saya lapar, biarin saya lemas, tapi saya tetap akan hidup, tetap akan kuat berdiri. Karena firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus aja memperkatakan firman waktu ada si pencoba, waktu ada si penggoda. Sini kita belajar. Saya sangat perhatikan ini. Tuhan, Engkau saja seperti ini. Kembali kepada firman. Ada firman Allah yang tertulis. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gak usah kita buka. Di sini mungkin masih pada ingat. Dulu saya pernah bagikan berulang-ulang di Ulangan 8 ayat 3. Kita bisa dicobai, digoda. Kita bisa mengalami yang namanya lapar. Tetapi di situ Allah berbicara kepada bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah.
Di sini kita belajar, perlunya kita memiliki firman. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Seseorang bisa mengalami lapar, apakah dia jadinya mencuri? Apakah jadinya menipu, berbohong? Aku pinjam uangmu, aku begini-begini, tapi akhirnya tidak dikembalikan uangnya. Tetapi di sini dikatakan lapar ini, bahwa manusia hidup bukan dari itu saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan ini juga yang dikatakan Yesus kepada iblis itu. Ada firman Allah tertulis. Dan di sini kita belajar, perlu sekali kita ada di dalam firman. Saya nggak tahu di grup kita masing-masing ada nggak cerita, saya sudah baca firman. Saya ada grup di pelayanannya ibu pelayanan komunitas. Di situ saya suka sekali. Saya sudah baca firman Tuhan. Nanti ada laporan, saya sudah baca firman Tuhan. Jadi enak sekali bisa melihat, saya sudah baca firman Tuhan. Mereka bercerita di situ. Sudah berbicara firman Tuhan dari ayat ini, pasal ini sampai pasal ini. Ada mereka bercerita di situ. Tapi ada sesuatu yang berbeda kita belajar di sini. Kita rindukan. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, kita rindukan. Allahku, berbicaralah kepada saya. Amin. Bukan sekedar berbicara, bukan sekedar hadir ibadah. Berbicaralah engkau kepada saya. Dan inilah yang menjadi sesuatu bagi kita. Waktu ada suatu keadaan yang tidak baik, firman inilah yang kita katakan. Ini menjadi senjata bagi kita. Waktu iblis itu menggoda Yesus, enggak ada gini. Dalam nama Yesus, pergi kau. Saya terkini dalam nama Yesus, jangan menggoda saya. Enggak ada. Hanya enak aja Yesus berkata. Ada firman Allah tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Enggak tahan. Iblisnya, tapi menyerah enggak? Iblis enggak menyerah. Datang lagi, mencobai lagi. Ayat 5 dia cobai lagi. Yesus jawab lagi, kembali kata-katanya. Ada firman Allah tertulis. Ayat 8 lagi, dicobai lagi iblis. Tapi apapun, ya, apapun iblis ingin mencoba menjatuhkan Yesus, mencoba Yesus, tetap bisa dijalanin. Apa senjatanya? Firman Allah. Perkataan Allah. Kita juga akan menjadi generasi anak-anak muda. Bisa yang menjalani hari-hari ini. Bukan karena siapa orang tua kita. Bukan karena prestasi kita. Bukan. Ada orang yang tadinya punya prestasi. Dan akhirnya kerja dia. Menghasilkan uang. Dia ada di kantor, ada di suatu perusahaan. Hidupnya mengalami biasa-biasa saja. Karena kenapa? Dia berjuang mencari bagaimana supaya roti itu ada pada dia. Supaya dia memiliki suatu kehidupan yang lebih baik. Tapi apa? Dia tidak memiliki firman Allah. Maka di sini Yesus sangat tegas sekali. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seseorang bekerja juga perlu memiliki firman. Sesukses apapun, bukan puas melihat hasil kesuksesannya. Bukan puas melihat prestasinya. Tapi apakah dia memiliki firman? Yesus bilang, bukan dari roti saja. Yang bekerja bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mau belajar hari ini. Bahwa ada terobosan di dalam merespon suara Allah. Ada terobosan waktu seseorang meresponi perkataan Allah. Ada terobosan atas hidup seseorang waktu dia mendengarkan firman Allah.
kehidupan seseorang tidak menjadi biasa-biasa kalau dia merespon firman Allah, merespon perkataan Allah, tidak biasa-biasa. Anak-anak muda di hari-hari ini tidak akan biasa-biasa hidupnya. Kalau anak-anak muda mendengar suara Allah, hidupnya memegang perkataan yang keluar dari mulut Allah, mendengar suara Allah, lalu suara Allah ini, perkataan Allah yang direspon. Saya sampaikan, anak-anak muda akan mengalami terobosan dalam hidupnya. Akan mengalami suatu kemajuan dalam hidupnya. Keadaan hidupnya tidak biasa. Bagaimana tahun kemarin, tahun berikutnya, bulan kemarin, tidak akan sama. Karena kenapa? Waktu seseorang merespon perkataan Allah, merespon firman Allah, merespon suara Allah, hidup seseorang itu akan mengalami terobosan. Tidak akan sama. Tetapi ada suatu masalah. Bagaimana seseorang akan bisa mengalami terobosan? Bagaimana seseorang bisa merespon suara Allah? Kalau seseorang tersebut tidak mendengar suara Allah. Amin. Bagaimana dia bisa merespon kalau dia nggak mendengar suara Allah? Tidak membuka telinganya sebagai telinga seorang murid untuk mau belajar mendengar suaramu Allahku. Seseorang bisa mengalami terobosan. Dia datang ibadah, contoh, datang ibadah, punya masalah. Tadinya dia ibadah, kayaknya gimana. Saya datang ibadah deh. Berarti datang dalam satu kebiasaan, rutinitas. Dia memang datang ibadah. Tetapi akhirnya dia menyadari, saya ingin dengar suaramu Tuhan, berfirmanlah hari ini. Begitu duduk, bukan sekedar kebiasaan. Sebelum ibadah dimulai dia duduk, dia berdoa. Tapi dia punya satu koridor, saya ingin mendengar suaramu berbicara. Waktu dia dengar suara Allah, hambanya berbicara, atau suara Tuhan berbicara lewat puji-pujian. Seperti tadi, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Lewat puji-pujian itu dia sudah menikmati. Karena kenapa? Dia mulai terbuka kepada Roh Kudus. Saya ingin hari ini menantikan suara-Mu berbicara. Dan waktu dia hadir, Roh Kudus bekerja. Saya sampaikan. Apakah ada keistimewaan orang lama dan orang baru dalam mendengar suara Tuhan? No. Setiap kita anak-anaknya, manusia baru yang sudah dilahirkan kembali, setiap kita bisa mendengar suara Tuhan. Bisa. Roh Kudus akan menolong kita, amin. Biar orang lama pun, dia akan kembali kepada pengetahuan firman yang dia miliki. Kalau dia tidak datang dengan sesuatu, memiliki hati yang terbuka, berbicara kepada saya. Bukan datang identitas, kita sudah belajar tentang identitas, tentang siapa engkau, siapa kamu di hadapan Allah. Tidak berbicara tentang siapa kita, manusia lama kita, tapi kita datang. Ini saya Tuhan, berbicara engkau. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Karena Tuhan melihat hati daripada orang yang ingin mendengar suara Allah. Seseorang ini mendengar Roh Kudus berbicara di respon. Lihat, pasti mengalami perbedaan. Dia pulang. Kok gak kesaksian? Saya mau belajar. Saya pikir orang itu karena diberkati lalu kesaksian. Datangnya ada banyak. Dia mengalami firman itu, tapi ke depan di kesaksian. Saya mengalami ini. Ada beberapa orang yang datang ke ibu. Ibu firmannya begini. Ibu firmannya gini. Ada terobosan. Untuk itu perlu yang namanya merespon. Kalau masih ingat, tapi kembali saya ingat kita sebelum saya tempat ayat firman yang lain. Yang di Matius 17, waktu Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke suatu gunung, suatu bukit. Lalu ditinggalkannya mereka bertiga. Yohanes 17.
Yesus naik, Petrus melihat. Yesus bukan lagi sendiri, tapi jadi bertiga. Petrus mengalami penglihatan. Oh, indah sekali. Kalau seseorang mengalami penglihatan itu, oh indah sekali. Ada suatu kehadiran Allah, ada suatu hadirat Allah yang luar biasa. Di situ ya, Yesus bukan jadi sendiri tapi bertiga, dan Petrus melihat itu, wajahnya itu bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih. Petrus melihat penglihatan ini, saya percaya kalau Allah sudah hadir, hadiratnya, aduh, ada di sana, tapi pasti kehadiran Allah itu bisa terasa. Dan Petrus mengalami ini sampai Petrus bilang, waktu Petrus melihat keadaan ini, penglihatan ini, bukan hanya melihat suatu penglihatan. Dari tadi hanya Yesus jadi bertiga, tetapi apa mengalami tidak sampai dia bilang, sampai Petrus ngomong, apakah di sini sedirikan kemah 3? Dia bilang. Kata Petrus pada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah. Kenapa ada 3 kemah? Karena Petrus ingin mengalami, jangan hanya saya lihat lalu pulang. Ingin menikmati lebih lama, paham? Karena indah sekali. Bagaimana dalam menikmati suasana kehadiran Allah, menikmati dia melihat itu sampai dia bilang, biar aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Berarti apa? Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Petrus ingin mengalami itu sampai dia bilang, biar aku dirikan di sini 3 kemah. Karena Petrus mengalami itu. Tapi kita lihat ayat 5. Dan kita lihat ayat 5. Lagi Petrus ngomong itu, ayat 5, apa yang terjadi? Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku kasih kepadanya, aku berkenan, dengarkanlah dia. Lagi Petrus ngomong, apalagi sini, saya bahagia, aku dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Yesus. Tapi apa? Lagi ngomong, tiba-tiba ada suara. Dengarkanlah, inilah anakku kasih. Maksudnya apa? Petrus, engkau bisa suka, engkau bisa melakukan itu. Tapi satu yang paling penting, ini sedang Allah ingin ungkapkan kepada Petrus. Bisa seseorang begitu indah menikmati suatu suasana, begitu indah menikmati suatu keadaan, mengalami penglihatan. Tapi apakah dia ada di dalam seseorang yang mendengar firman Tuhan, yang merespon firman Tuhan? Makanya dia bilang, inilah aku kasih kepadanya, aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengar, respon. Dia akan berbicara kepadamu, dengarkanlah dia. Amin. Dengarkanlah dia. Bisa hamba Tuhan berbicara, bisa seorang berbicara, oh iya saya diberkati, selesai. Tidak ada memiliki suatu kehidupan mendengar lalu untuk meresponinya. Tapi akan ada suatu terobosan. Pakai sini, kita rindu. Puji-pujiannya indah. Bahkan rindu nanti suatu saat suasana yang lebih indah lagi. Kehadiran Allah kita rindu berbicara dia. Dengarkanlah dia. Buat kita juga di sini. Mari kita sudah, nih ya, kita memiliki telinga. Semua di sini punya telinga ya. Ya. Tapi saya sampaikan, bukan semua orang yang punya telinga itu mendengar. Ada lagi firman Tuhan, buka-buka WA, buka-buka status, berarti telinganya sedang tidak mendengar, lebih melihat sini. Tapi ada di firman Allah, Tuhan Allah memberikan kita telinga seorang murid yang terbuka dengan Tuhan. Murid, gak usah seulang lagi,
domba-domba itu mendengar suara, ya, gak seorang lagi kita belajar. Kita domba-domba itu mendengar suara gembalanya itu. Penjaga buka pintu, ya, dipanggil keluar. Domba itu bisa mendengar suaranya. Dan kita domba-domba itu yang mendengar suaranya. Coba di sini kita, siapa di antara kita? Kehidupan kita masih yang biasa-biasa. Rindukan mendengar suaranya. Gimana caranya, Bu? Gimana caranya? Roh Kudus yang menjadi penolong. Roh Kudus yang akan membukakan. Waktu kita lapar, waktu kita haus, Roh Kudus akan menyatakannya. Dan di situ nanti kapan-kapan ya, kita belajar bagaimana cara mendengarnya, membedakannya, suara hati kita atau pikiran kita. Bisa suara pikiran kita yang bekerja. Mana kita bisa bedakan pikiran kita atau suara yang dari Allah. Allah bisa melihat kita ini pikiran kita kayak yang lebih bekerja, pikiran kita enggak. Yuk kita belajar dari 1 Samuel, dari tentang Samuel ya. Kita buka yuk 1 Samuel 16, saya lagi diberkati sekali 1 Samuel 16. Ya. Suatu saat ya, Allah ingin meminta Samuel mengurapi yang akan disiapkan menjadi raja. Ya, ini ceritanya itu Daud diurapi menjadi raja. Pasti kita semua juga tahu cerita ini. Ya, kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak kupilih. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berangkatlah Samuel menuju Rama. Di sini kita lihat, kita belajar
di saat Allah meminta Samuel, ya, untuk mengurapi, ya, untuk raja, ya, yang sedang dipersiapkan untuk diurapi, gitu ya. Samuel bilang, gimana nanti? Karena dia masih, ya kita pasti semua jajannya ya, nanti jadi lama, masih berduka cita karena Saul, gitu ya. Tetapi di sini Allah bilang, yang ayat 2 kita lihat, tetapi Saul berkata, bagaimana mungkin aku pergi, jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi pergilah, bahwa kamu datang adalah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, gitu ya. Bahwa kamu datang itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi disitulah kesempatan, itu ayat 3, mengundang Isai ke upacara pengorbanan itu, ya. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu perbuat, urapilah bagiku seorang yang akan kusebut kepadamu. Jadi diadakanlah upacara pengorbanan, menyerahkan korban. Jadi disitulah Isai datang dengan anak-anaknya. Dan waktu dia ditanya orang pada tua-tua bahwa Samuel sedang mengadakan satu upacara pengorbanan, gitu ya. Waktu orang yang hadir di sini, setiap orang di sini harus dikuduskan. Jadi nggak sembarangan. Yang para tua-tua juga harus dikuduskan, anak-anak Isai juga harus dikuduskan waktu acara pengorbanan itu. Kita lihat ayat 3, kemudian undang-undang Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku beritahu kepadamu apa yang harus kau perbuat, urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi nanti urapilah orang yang disebut, gitu ya. Siapa yang akan diurapi itu? Samuel berbuat seperti berpanggilan Tuhan dan tiba di kota Bethlehem. Para tua-tua datang di kota itu, datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar, aku datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara ini. Kemudian menguduskan Isai dan anak-anaknya, ya. Menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lihat ayat 6. Ketika mereka itu masuk, anak-anaknya Isai ini masuk, ya, siapa yang diurapi? Samuel gini, pikirannya nih. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Yang pertama masuk adalah namanya Eliab, anaknya Isai ini. Sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri orang yang diurapinya. Kan tadi kita belajar tentang mendengar suara Tuhan yang, ya. Lalu Samuel dapat perintah dari Allah untuk mengurapi, ya, jadikan raja. Datanglah di situ dan anak-anaknya Isai datang. Salah satu yang pertama Eliab. Begitu Eliab muncul, pikir Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang yang berdiri diurapinya. Baru di pikirannya begitu Eliab masuk. Tapi kita lihat ayat 6. Kita lihat ayat 6. Ayat 7, maaf. Ayat 7. Kita belajar nih. Allah melihat, tahu banget apa yang di pikiran Samuel. Padahal Samuel nggak ngomong, baru melihat wajahnya Eliab, sungguh inilah yang diurapi. Kenapa? Perawakannya, orangnya, ya. Secara umum kita bisa seperti itu, melihat seseorang dari face-nya, dari penampilannya, oh dia gini-gini. Kalau orang itu, oh dia gini-gini, kita bisa menilai seseorang. Dan Samuel saat itu melihat perawakannya, tubuhnya. Tetapi lihat, apa yang ada di pikiran Samuel, Allah tahu. Lihat 7 nih. Tetapi berfirman Allah kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Waktu, kita belajar sini. Waktu Samuel melihat Eliab, wah ini dia nih, orang yang diurapi. Tetapi ayat 7, Tuhan berfirman, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lihat. Samuel langsung merespon, langsung menangkap apa yang disampaikan Allah. Janganlah pandang parasnya. Samuel waktu begitu Allah berbicara langsung direspon. Jangan pandang parasnya.
Allah bilang, sebab aku telah menolaknya. Bukan dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel langsung merespon. Berarti Samuel, dia akan mengurapi yang Allah pasti akan berbicara. Nih, merespon. Kita merindukan, Tuhan berbicara. Pasti Tuhan berbicara, siapa yang akan diurapi? Bukan dilihat mata, tapi Tuhan melihat hati. Akhirnya muncullah satu-satu anaknya, Isai. Ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab, ya, karena Eliab tadi tidak lewat. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Saat mendengar suara Tuhan, orang ini pun tidak lewat Abinadab. Ayat 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lewat. Ini kita belajar tentang merespon. Samuel mendengar, oh bukan ini. Bukan berarti apa yang dilihat dengan matanya, dengan pikirannya, tapi mendengar apa yang disampaikan Allah. Kita belajar sih. Bukan apa yang dilihatnya, bukan apa yang pikirannya, bukan apa yang di matanya, tapi mendengar. Bukan ini. Dipilih Tuhan, lewat. Ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh, ya. Akhirnya sampai ketujuh anaknya itu lewat depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Tidak main perasaan. Kok gak ada satupun dari yang ketujuh ini? Padahal tadi Eliab itu saya sudah ini. Hei, kita belajar sini. Samuel mendengar apa kata Allah. Sekalipun sudah 7 anaknya lewat depan Samuel, tapi Samuel tidak menjadi seperti bagaimana. Apakah saya salah? Pikirannya main, perasaannya main. Seseorang akan bisa terhalang, seseorang akan bisa terhalang menangkap perkataan firman Allah, merespon firman Allah. Bahkan seperti yang tadi Petrus, dengarkanlah dia. Seseorang sulit mendengar apa kata Allah. Sewaktu pikirannya yang lebih kuat, perasaannya yang lebih kuat. Hai anak-anak muda, kok pasti banyak kerinduan di masa-masa ini. Apalagi buka HP, pengen yang gini, oh jadi bisa begini. Akhirnya yang jadi apa? Ininya si penggodanya di mana? Bukan iblis datang dengan jenggot yang panjang serem. Tapi apa? Di sini si penggoda itu. Ih, bagus sekali. Atau malah buka-buka yang tidak baik, yang tidak kudus. Iblis gak datang. Iblis gak datang menggoda engkau. Tapi di sini udah tahu, di sini udah tidak damai. Siapa di sini? Pernah engkau buka HP-mu, udah gak damai, dan engkau tetap buka. Engkau tetap lihat. Nah, itu salah satu contoh. Sebenarnya Roh Kudus sudah Allah sudah atau engkau berselisih. Tapi kan begini-gini, di sini damai. Udah diam. Tapi kita tetap. Udah tenang. Tetap. Pikiran kita emang, kalau dia diam nanti bakal menjadi dia. Kalau kasih diam kan, seperti ini seperti yang kalah, seperti dia yang benar saya yang salah. Padahal saya kan benar. Padahal di sini diam. Yang diikutin yang mana? Pikirannya. Kalau saya diam nanti mungkin berselisih atau berbeda pendapat. Kalau saya diam nanti seakan-akan dia yang benar saya yang salah. Mengalah sih baik, tapi jangan dong, nanti dia jangan kasih pelajaran. Oh, bagus ya kata-katanya. Bagus. Padahal ada sesuatu yang Tuhan juga mau kita mengalah dia bukan karena kita bodoh. Tapi saat itulah, saat kita menaklukkan diri, biarin dia pesta sukacita seperti menang. Tapi kita adalah lebih dari pemenang, menang di hadapan Allah. Menang di hadapan pekerjaan iblis ingin mencoba merusak kita. Di hadapan kita, mungkin kita, tuh kan benar, makanya kata dia, ya Tuhan saya berkati dia, amin. Kita nengok dia, ini wajahnya Tuhan saya berkati, cantik banget dia Tuhan ya. Nah.
Padahal suara apa? Kan kamu benar. Tapi enggak. Dia benar, oke lah. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan tahu saya benar. Amin. Tuhan tahu saya benar. Mendengar dan merespon. Ada terobosannya apa? Saya kok bisa begini ya? Biasanya kalau bisa saya jambak gitu. Kok ini saya bisa ya? Aduh nyanyi. Pulang, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Ada deh, telur aja saya ceplok. Nyanyi telur plok gitu. Kayak seperti dalam makan babi panggang. Sukacita. Karena menang. Tidak mempertahankan. Kita berada salah di hadapan seseorang. Tapi kita menang. Kita lanjut ayat yang tadi lagi. Yang 1 Samuel tadi. 1 Samuel 16 tadi. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Karena yang 7 tadi satu-satu gak ada. Inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba, kata Samuel kepada tetapi masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kembali. Setelah yang ke-7 itu enggak ada semua. Samuel tetap dengan Allah. Gitu ya. Lalu ditanyalah kepada Isai, inikah semuanya? Katanya. Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Dia sedang menggembalakan. Lihat, kebayang enggak? Yang bungsu ini tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Ya, lagi ada acara, lagi ada, dia apa? Justru lagi menggembalakan kambing domba. Siapa di sini pernah mengalami? Dalam rumah, mamamu lebih sayang kepada anak-anakmu yang lain lagi diperhatikan, tapi engkau tidak diperhatikan. Adakah? Adakah di sini merasa dibeda-bedakan? Samuel bilang, panggillah dia. Ya. Sebab kita tidak akan makan. Ayat 12. Ya, ayat 12 kita lihat. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merah, dipanggilnya ya, dipanggilnya. Yang sedang menggembalakan, si bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba itu. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, yang sedang menggembalakan si bungsu yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya itu, justru sang bungsu ini menjaga kambing domba, dipanggil, pas dia datang. Masih anak-anak, kemerah-merahan, matanya elok dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bagilah semua nih. Waktu merespon suara Tuhan, ada terobosan. Amin. Amin. Tapi seseorang tidak bisa merespon kalau dia tidak mendengar suara Tuhan. Samuel mendengar suara Tuhan. Sehingga dia tahu siapa lagi akhirnya yang 7 ini. Mana lagi? Akhirnya apa? Samuel tidak lagi melihat perawakan yang tinggi, yang bagus. Oh inilah dia pikirnya. Samuel tidak bergerak lagi kepada tentang pikirannya. Samuel tidak lagi melihat seperti apa yang dia lihat. Tapi dia melihat seperti apa yang Allah lihat. Dia mendengar apa yang Allah katakan. Waktu muncul seorang anak yang kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Samuel gak gini, kok masih anak-anak? Kok seseorang yang menjaga kambing domba? Gak ada yang lain kah? Samuel gak ada gitu. Amin. Pikirannya gak main. Kalau yang tadi begitu, yang pertama tadi muncul. Wah ini dia. Kenapa? Parasnya elok, tampan, tinggi dia. Tapi Samuel sudah mulai belajar merespon. Waktu dia merespon bukan lagi bergerak oleh sesuatu apa yang dilihat. Tapi yang dia tahu adalah kalau itu kata Tuhan, itulah. Jadi waktu yang dilihat dia itu adalah seorang yang masih anak-anak. Lalu parasnya elok kemerah-merahan. Bisa gak dia ini ya? Ini kalau kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok kayaknya gimana ya? Parasnya elok, matanya indah. Tapi apa kata Tuhan? Bangkitlah, urapilah
bab inilah dia. Samuel mengurapinya. Ya, Samuel mengurapinya. Kita lihat ayat yang 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita lihat ini. Samuel mengurapi. Siapakah dia yang masih kemerah-merahan itu, yang masih anak-anak itu, yaitu Daud. Daud saat itu tidak seperti diperhitungkan. Daud seperti itu tidak dianggap. Tapi yang ketujuh abang-abangnya itulah yang berbaris satu-satu dipertunjukkan kepada Samuel. Siapa yang diurapi? Tapi lihat, Allah tidak melihat paras dan tubuh, tapi lihat hati kita. Amin. Masih ingat pelajaran? Kita belajar tentang siapa engkau? Pegang terus siapa engkau di dalam Tuhan. Amin. Jangan lihat kekuranganmu, jangan lihat sesuatu yang kau lihat tentang dirimu. Pegang terus siapa engkau. Engkau spesial. Amin. Pegang terus identitasmu di hadapan Tuhan. Dirimu bukan seperti apa kata orang tentang engkau. Dirimu bukan seperti apa kata dirimu tentang engkau. Tapi dirimu adalah seseorang. Apa kata Tuhan tentang engkau. Amin. Daud tidak diperhitungkan. Tapi Allah melihat dia. Dan Samuel merespon suara itu. Terjadi terobosan. Terobosan apa? Samuel bukan lagi bergerak atas pikirannya. Jadi bisa melihat. Terobosan apa? Dia bukan melihat, oh ini masih muda, masih anak-anak, masih kemerah-merahan. Bisa gak gaya bla bla bla, enggak. Tapi apa? Daud, Samuel mengambil tabung itu lalu. Daud diurapinya. Setiap engkau juga. Siapa di antara engkau mendengar suara asing, suara yang dari luar tentang dirimu? Bisa gak saya ini begini? Bisa gak saya sukses ya? Bisa gak saya berhasil ya? Tapi nantikan Tuhan. Dan Daud langsung memberi diri, dia gak gini. Kok mau diapain saya? Dia memberi diri, lalu diurapi. Setiap kita, waktu kita belajar mendengar suara Tuhan, akan terjadi terobosan. Samuel bukan lagi melihat postur tubuh, perawakannya. Wah ini gak cocok, ini gak pas. Dan luar biasa. Di sini kita pasti suka belajar tentang di Alkitab tentang Daud. Dikejar-kejar musuh, diapa-apain pun Daud tetap yang namanya apa? Kuat, tetap bertahan. Karena dia sudah diurapi oleh Tuhan. Amin. Sudah diurapi oleh Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi raja. Padahal tadinya penggembala kambing domba. Siapa engkau sebelumnya? Siapa engkau sebelumnya? Sebelum kau terima Yesus, siapa engkau sebelumnya? Atau engkau masih ada hari ini, engkau masih ada manusia lama di dalam dirimu? Engkau masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk dalam dirimu? Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan memberikan melakukan suatu terobosan dalam dirimu. Satu masalahnya. Ingat nih, jika engkau tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam kamu, masih ingat ku panggil seseorang? Ya, jika engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam engkau. Tapi di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sesudah tinggal, engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, ada komunikasi, kita ngobrol, belajar mendengar. Baca firman, rindukan. Waktu lagi komunitas rindukan, Tuhan berbicara. Ada terobosan. Tuhan, saya masih suka yang seperti ini. Lalu, pegang kebenaran, perkatakan. Saya pasti bisa menang Tuhan. Amin. Saya pasti pulih Tuhan. Amin. Saya pasti berubah Tuhan. Amin. Lalu ada si penggoda. Oh, kamu masih begini-begini, masih begini-begini. Jawab lagi dengan firman Tuhan. Ada firman Allah tertulis. Untuk itu firman yang sudah kau dapat katakan. Tuhanku melihat hati saya. Amin. Mungkin kita masih dalam hidup Bang, tapi Tuhan lihat perjuangan kita, hati kita sedang ingin terus bangkit. Amin. Beda begini.
Pengen bangkit tapi disengaja jatuh lagi. Udah kotor, mandi, masuk lagi ke kubangan itu. Udah kotor, mandi, udah bersih, masuk lagi ke lubang itu. Itu mah bukan ingin bangkit. Emang pengen masuk terus di kubangan itu, lumpur itu. Tapi ada yang jorokin, ada yang jatuhin. Mari kita dengar firman Tuhan, kita merespon. Roh Kudus akan menolong. Amin. Katakan kanan kiri. Mari kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong. Lihat. Samuel karena mendengar suara Allah, dia tidak lagi bergerak atas pikirannya. Tapi mendengar suara Allah merespon. Akhirnya apa? Daud yang kemerah-merahan itu diurapi. Sekarang juga nih. Siapa di antara engkau pernah lagi didoakan atau dapat firman Tuhan? Tuhan sudah punya sesuatu rencana dalam hidupmu. Siapa di antara engkau? Tuhan sudah punya sesuatu panggilan dalam dirimu, rencana dalam dirimu. Pegang terus. Amin. Amin. Jangan gugur oleh suatu keadaan yang kau alami, yang kau lewati. Amin. Katakan, dirimu bukan seperti apa kata dirimu. Kanan kiri katakan, tapi dirimu adalah seperti apa kata Tuhan tentang engkau. Siapa di sini? Minder, rendah diri. Saya ini memang orang yang pemarah. Saya ini orang yang gini. Mulai belajar. Saya adalah anak Tuhan yang spesial Tuhan. Amin. Amin. Bukan nyombong, tapi nyombong kepada siapa? Kepada iblis nyombongnya. Hey, saya ini spesial loh. Amin. Jadi gak diobok-obok sama iblis. Lihat. Daud yang tidak dianggap tapi Allah melihatnya. Pegang terus. Tuhan melihat Tuhan melihat. Coba lihat wajah di kanan kirinya. Coba yang di belakang lihat, ada yang sendirian gak dia? Waktu lihat wajahnya jangan gini. Ih cakep ya. Ih kok hidungnya pesek ya. Bukan. Tapi engkau lihat. Engkau adalah orang yang diurapi Tuhan, kau spesial, kau berharga. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita masuk perjamuan, siapapun kita, karena suara Tuhan, kita akan bisa terbang tinggi. Amin. Siapapun kita, karena firman Tuhan, kita akan bisa terbang tinggi. Amin. Ada masalah, bisa terbang. Ada pergumulan bisa terbang? Kok bisa Bu? Orang ada pergumulan antara terbang tinggi. Iya ada pergumulan. Ada tangan Tuhan yang menopang kita sehingga bisa terbang tinggi. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Kan ada pujian ini nanti. Ku kan terbang. Amin. Semua siap terbang? Siap terbang? Kalau coba lihat nanti kanan kiri belakangnya, kalau ada sayapnya kayak mulai lemes, senggol ya, supaya sayapnya itu kokoh dan kuat, bisa terbang dia. Oh iya, kita bangkit berdiri semuanya. Jadi nanti, waktu lagi sayapnya mulai lemes, sentuh, ya, sentuh. Kita terbang semua, amin. Dengan iman, amin. Bu, terbangnya gimana Bu? Terbang, kita miliki iman dengan firman Tuhan itu kita bisa, amin ya? Amin. Yuk.
menempel melekat hingga terus dalam Kau mendengar suara-Mu dan kami merespon suara-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba boleh selesai, tapi Kau terus berbicara kepada kami Bapa dalam nama Yesus. Sebentar kami berjamaah, Kau berkati kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya, kita akan pertemuan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Tuhan yang menyambut kita, amin. Bukan manusia, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang menyambut kita. Mari kita menghargai Tuhan dan kita menikmati. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Sudah semua? 1 Korintus 11 ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan apabila sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, berbuatlah ini setiap kali bahwa kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perjamuan Tuhan ini itu berbicara bahwa Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya supaya apa yang dilakukan Yesus bagi mereka selalu ingat bahwa Yesus sudah mati bagi mereka untuk dosa-dosa mereka. Yesus sudah mati bagi mereka karena dosa-dosa mereka, dan mereka sudah diberikan kemenangan oleh Yesus. Itu yang Yesus sudah lakukan. Kita harus percaya itu, amin. Kau harus percaya itu. Kau harus percaya bahwa Yesus sudah memberi kemenangan bagimu. Yesus sudah mati bagimu. Darah Yesus ditumpah bagimu. Itu yang harus kau percayai. Karena itu hendaklah kita masing-masing percaya bahwa ketika Yesus sudah mati bagi kita, kita percaya bahwa saudara-saudara kita adalah saudara seiman. Saudara-saudara kita adalah saudara seiman dan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa tidak ada satupun saudara kita yang berdosa sehingga kita harus menjauhi dia dari kita. Kita harus satu dengan dia, saudara satu dengan dia. Apalagi itu mungkin bukan satu komunitas bagi kita, berbeda komunitas, tapi kita harus menyadari bahwa ini adalah satu saudara. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah satu saudara, amin. Kita harus mengakui itu. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita makan roti itu, kita harus percaya bahwa aku ada nggak masalah dengan yang lain, aku ada salah nggak dengan yang lain. Ingat saudaramu, kalau ada saudaramu yang ada salahmu, kau harus jangan dulu makan roti itu. Kau harus minta maaf dulu, kau harus datangi dia. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Jangan kita menganggap bahwa itu main-main. Kita harus datangi dia dan minta maaf, dan dia akan memaafkan kita. Kita harus percaya bahwa Allah akan membuka hatinya untuk dia mau memaafkan kita. Amin. Oleh karena itu saya berikan waktu bagi kita sebelum kita mau makan roti ini dan minum anggur itu. Saudara harus minta maaf dulu kepada saudara yang lain kalau ada masalah. Saya berikan waktu 5 menit untuk dari saudara kalau ada salah. Silakan. Ada?
ada yang terpecah-pecah, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang kecewa. Amin. Semuanya saling mengasihi, semuanya saling mengampuni satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kalau semuanya sudah mengasihi satu dengan lainnya, saudara akan bisa makan roti dan juga minum anggur itu, bahwa Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita, dan anggur itu juga akan mengampuni, darah Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, apapun dosa kita, semua pelanggaran kita sudah diampuni Tuhan, termasuk penyakit kita pun sudah diampuni Tuhan. Bukan hanya penyakit kita, kuasa kutuk pun sudah dihancurkan Tuhan. Tidak ada kuasa kutuk di sini, tidak ada kutuk di sini. Dan bukan hanya itu saja, maut pun sudah dikalahkan Tuhan. Yesus sudah mengalahkan maut dan Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi sudah dikalahkan yang maut. Dan oleh karena itu, saudara tidak akan mengalami lagi kematian yang kekal. Saudara akan mengalami hidup yang kekal. Yesus sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Itu yang diberikan Yesus kepada kita. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Oleh karena itu kita akan menikmatinya. Saya persilakan saudara memberikan kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau akanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kau
persembahkan tubuhmu bagi kami. Tubuhmu yang kau persembahkan untuk pengorbananmu Tuhan, untuk penebusan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kau dosa-dosa kami sudah kau ampuni, kau sudah menguduskannya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, oh dosa maut sudah dikalahkan. Kami sudah bersyukur, sedang bersyukur padamu Tuhan, oh kau sudah mengalahkan maut, sudah memberikan hidup yang kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan yang sudah kau berikan bagi kami. Kami bersyukur dan kami terima kasih, dan kami mau menikmati tubuhmu ini Tuhan. Ini adalah tubuhmu Tuhan yang sudah dipecah-pecah kami. Kami bersyukur dan kami mau menikmati dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kemudian ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimaksudkan oleh darah Tuhan Yesus. Ambillah dan minumlah cawan ini dalam nama Yesus. Kita berterima kasih pada Tuhan untuk apa yang sudah dilakukannya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah kau lakukan bagi kami. Kami mau minum darah-Mu Tuhan yang sudah menguduskan kami, yang sudah mengantarkan kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu sudah dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur bahwa darah-Mu sudah dicurahkan untuk penebusan dosa kami. Terima kasih. Setiap hari ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan abadi dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan abadi dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan abadi dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang,
persembahan kami. Kami dan sukacita dan kerelaan hati kami memberikan kepada Engkau Tuhan. Berkatilah apa yang Tuhan persembahkan kepada Engkau. Kuduskan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang makanya Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dan pakailah untuk menyebarkan berita Injil dan juga untuk hal baik kemanapun ada Tuhan. Dan juga untuk hamba-Mu Tuhan yang memerlukan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau lah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang menuliskan kami. Kami sudah Engkau berkati Tuhan dengan anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Engkau yang memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati apa yang kami persembahkan bagi-Mu dan pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga Engkau sadari dan undangkan untuk kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan sebagai bukti kasih-Mu Tuhan kepada kami. Dan Engkau berkati kami Tuhan dengan segala kelimpahan-Mu. Berkati berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan atas kami. Berkati apa yang kami lakukan Tuhan dalam Engkau, apa yang kami kerjakan dalam Engkau. Kau berkati apa yang kami kerjakan dalam Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa Engkau limpahkan berkat-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati kami dan pulang kami dalam damai sejahtera-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam kasih.